Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Istiqomah, salah satu peserta PPG Batch 3 tahun 2025, NIM 52521129998 dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan tema Husnuzon untuk hidup rukun dan tentram dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali ya dengan siapa? Miss Lana. Apa? Untuk memulai kegiatan ini supaya diberkahi oleh Allah, silahkan dipimpin dulu berdoa ya oleh KM-nya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selanjutnya, Bulana akan mengecek kehadirannya. Hari ini yang tidak hadir Ada Miss izin menjawab, yang hari ini tidak hadir ada 2 orang. Pertama Muhammad Zidan, yaitu sakit, sama Sani juga sakit, Miss. Baik, terima kasih Najwa. Yang hari ini tidak sekolah ya karena sakit. Kita doakan bersama supaya Zidan dan Sani lekas sembuh. Bab yang ketiga, nah ini prakteknya. Sholat. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita iman kepada Allah, maka harus dibuktikan juga dengan perbuatan. Untuk hari ini ya, sekali lagi kita akan belajar yang tidak kalah pentingnya ya, di dalam Islam. Kita akan belajar kekuatan, tapi ini bukan kekuatan otot, tapi kekuatan apa? Pikiran dan otak. Ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk 5 3 kali. Alhamdulillah. Ya, sudah semuanya siap insya Allah untuk belajar. Oke, selanjutnya kita di sini semua berteman ya. Tidak ada yang kemudian memiliki rasa negatif terhadap satu sama lainnya ya. Dan hari ini kita juga akan mengasah perasaan kita yang seperti itu. Bagaimanakah hari ini kita belajar? Bulana akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa 7I mampu menjelaskan definisi husnuzon. Jadi apa itu husnuzon? Kita akan pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, tujuannya kalian juga bisa mengidentifikasi dalil tentang husnuzon. Ya, seorang muslim berperilaku tentu berdasarkan arahan dari Allah ya, ada dalilnya. Berperilaku itu ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, siswa 7I juga mampu mengklasifikasikan pembagian husnuzon ya. Husnuzon itu terbagi berapa? Nah, kita akan pelajari hari ini dan harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan atau mengklasifikasikan pembagian husnuzon. Dan sebelum itu, Bulana juga akan sampaikan gambaran kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa 7I dibagi menjadi beberapa kelompok. Alhamdulillah ini tempat duduknya sudah sesuai dengan yang Ibu arahkan ya, duduk dengan berkelompok. Selanjutnya kalian akan disajikan masalah. Jadi Ibu akan memberikan beberapa masalah kepada masing-masing kelompok untuk kemudian kalian diskusikan, cari solusinya dan jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Setelah itu kalian diminta untuk membuat semacam quotes. Artinya kalian masing-masing dari kelompok perwakilan presentasi ke depan untuk kemudian mendemonstrasikan gitu ya hasil quotes yang kalian susun, yang kalian tadi buat. Seperti itu gambarannya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lakukan asesmen awal. Sejauh mana pemahaman kalian tentang husnuzon? Sekarang Bulana minta kalian pejamkan mata semuanya. Kalian dengarkan pernyataan yang akan Ibu berikan. Ketika menurut kalian pernyataan yang Ibu ucapkan ini benar, maka acungkan tangan kalian. Tapi jika menurut kalian pernyataan yang Bulana ucapkan ini salah, kalian tidak perlu mengacungkan tangan. Paham? Husnuzon itu merupakan akhlakul karimah atau akhlak yang baik, benar atau salah. Terima kasih. Suuzon merupakan prasangka baik, benar atau salah. Terima
Terima kasih, buka lagi matanya. Alhamdulillah, asesmen awal sudah kita lakukan bersama. Jadi ternyata kesimpulannya beberapa siswa ada yang memang belum paham dan belum bisa membedakan mana suuzon, mana husnuzon. Untuk lebih dalam lagi, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Coba diperhatikan ke depan. Perhatikan gambar berikut katanya. Ada gambar 1, ada gambar 2. Pertanyaannya, apa prasangka pertama kalian saat melihat wajah ini? Acungkan tangan yang berani. Askia, silakan Askia. Gambar yang ke-1 kelihatannya kayak lagi bercanda, yang kedua lagi Ada pendapat yang lain? Cung, Gisna? Gimana Gisna? Gambar 1? gambar ke-1 kayak orang lewat Judes. gambar kedua orang kayak lagi serius. Oh, yang lagi serius. Menurut Gisna, ini orang yang judes katanya, yang ini serius. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, terima kasih untuk Askia dan Gisna. Selanjutnya, silahkan sambil dibaca. Fenomena prasangka itu sering muncul secara otomatis dalam pikiran manusia. Betul tidak? Betul. Apa yang manusia lihat itu yang muncul. Tadi melihat yang kayak begini, si Gana lagi marah. Kata siapa? Siapa tahu itu lagi acting. Iya, acting marah gitu kan. Terus yang tadi kayak lagi senang, yang gambar 1 ini kata Wijaya, yang ini seperti lagi senang. Siapa tahu dia teh justru sebaliknya sedang bersedih, hanya dibungkus dengan senyuman kesedihannya. Bisa jadi seperti itu kan? Oke, jadi prasangka itu sering muncul secara otomatis dalam pikiran manusia. Nah, sekarang seperti yang telah Bulana katakan tadi, hari ini gitu ya, kita akan belajar bagaimana cara mengatur pikiran kita supaya tidak terjerumus pada pikiran yang negatif. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan masalah. Ini kelompok 1 ya. Silakan ingat-ingat, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Masing-masing kelompok masalahnya berbeda. Tolong nanti kalian diskusikan dengan teman kalian ya, satu kelompok itu, cari solusinya, dijawab pertanyaannya seperti itu ya. Bulana akan bagikan sekarang. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dibaca materinya, dijawab pertanyaannya. Bulana beri waktu untuk berdiskusi selama 20 menit ya, cukup. Silakan kalian temukan jawabannya, solusinya. Boleh ditulis di balik kertasnya yang warna putih. Ada kan ya? Di balik kertasnya boleh. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Satu-satu ya. Gimana? Ya, nama anggota kelompok orang sayang. Lanjut, Farhan. Betul, seperti itu. Ya, lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Sudah dipahami? Ya, mangga. 20 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan. Waktu diskusi dicukupkan karena waktunya telah habis ya. Selanjutnya silakan masing-masing kelompok mempersiapkan untuk kemudian perwakilan dari kelompoknya maju ke depan mempresentasikan solusi yang sudah kalian diskusikan dari masing-masing masalah yang diterima. Setelah itu share juga quotes atau kata-kata hikmah atau pesan
ya pendalaman husnuzon terbagi tiga. Satu kepada Allah, dua kepada sendiri, tiga orang lain. Jadi berhusnuzon itu tidak hanya kepada orang lain, kita juga harus berhusnuzon kepada Allah dan diri sendiri. Oke, kita melakukan presentasi dulu sekarang ya. Yuk, kelompok mana yang sudah dulu siap? Yang lebih dulu siap? Atau berurutan? Atau mau di spin saja? Iya. Oke ya, kita spin saja ya. Silakan di setiap quotes-nya kalian pahami, kalian resapi ya, seperti itu. Lanjut. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almaira. Dan aku Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Santi kehilangan pulpen kesayangannya yang bermerek mahal di kelas. Ia melihat Budi, teman sebangkunya yang dikenal kurang lebih, sedang terburu-buru merapikan tas dan segera keluar kelas tanpa pamit. Santi langsung berprasangka buruk. Pasti Budi yang mengambil pulpen saya, apalagi kalau bukan dia. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana sikap Santi ini bertentangan dengan perintah husnuzon dan larangan suudzon dalam ajaran Islam. Sikap Santi merupakan sikap suudzon karena Santi menuduh Budi yang mencuri pulpennya dan ia juga terlihat terburu-buru. Yang kedua adalah apa dampak negatif dari prasangka buruk Santi, baik bagi dirinya maupun bagi Budi. Dampak negatif Budi bisa mendapatkan fitnah suka mencuri. Kalau Santi bisa malu jika salah menuduh atau suudzon. Berikutnya quotes. Dahulukan tabayun, jangan menuduh, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tepuk tangan. Kami sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap optimis karena kegagalan adalah awal kesuksesan. Oke. Alhamdulillah semua kelompok telah melakukan presentasi. Bagaimana quotes-quotes atau pesan-pesannya bermanfaat semuanya? Bermanfaat. Coba kita ulas kembali ya. Untuk kelompok 1, quotes-nya tadi apa? Ada yang masih ingat? Dahulukan tabayun. Dahulukan tabayun, jangan menuduh, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kelompok 2, quotes-nya tadi apa? Janganlah suka mencari-cari kesalahan orang lain karena setiap makhluk hidup mempunyai kekurangan dan kelebihan. Betul, jangan mencari kesalahan orang lain, karena setiap orang juga ada kelebihannya, ada kekurangan. Ya, lanjut kelompok 3. Jaga pertemanan kita dengan tetap berprasangka baik ya, husnuzon. Bagus. Kelompok 4 tadi apa? Tetap optimis, kegagalan awal kesuksesan. Ya, mohon maaf. Lanjut yang kelompok 5. Di masjid pasti ada kubah, di kota pasti ada rumah. Di balik semua musibah pasti ada sebuah hikmah. Betul. Jadi ketika ada musibah menghampiri kehidupan kita, jangan berputus asa. Insya Allah akan ada hikmahnya. Baik, dari awal sampai akhir kita telah belajar tentang husnuzon. Sekarang Bu Lana mau bertanya kepada kalian, sikap apa yang akan kalian lakukan setelah belajar husnuzon ini? Siapa yang mau berpendapat atau yang mau mengungkapkan sikap apa yang akan diterapkan setelah ini? Ya. Acungkan tangan yang berani. Ada? Catherine gimana? Sikap apa yang akan Catherine lakukan? Aku bakal optimis, berusaha, belajar buat nilai bagus. Iya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Catherine. Baik, alhamdulillah. Bagaimana setelah mempelajari dan memahami
memahami betapa besar manfaat dari husnuzon. Setuju? Setuju. Betul ya? Daripada kita berprasangka buruk terhadap orang lain, hati kita akan lebih tenang dan lebih tentram ketika berprasangka baik terhadap orang lain. Manfaat yang bisa kita dapatkan pun banyak ya kalau kita berhusnuzon terhadap orang, gitu. Bisa mempererat tali silaturahim, pertemanannya jadi semakin akrab. Sebaliknya, kalau bersuuzon justru akan menimbulkan permusuhan seperti itu. Kita juga jadi capek sendiri kalau berprasangka buruk terhadap orang lain. Pikiran kita dipenuhi dengan terus memikirkan kesalahan orang lain, padahal diri sendiri pun belum tentu benar ya, seperti itu. Jadi untuk husnuzon ini alangkah lebih bagusnya dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Untuk selanjutnya, Bulana akan memberikan lembar refleksi diri. Silakan siapkan alat tulisnya, lalu diisi sesuai keadaan masing-masing ya. Nih, silakan. Silakan kalian isi sesuai keadaan masing-masing, di checklist di kolom yang sesuai ya dengan keadaannya. Baik, anak-anak, tadi lembar refleksinya sudah diisi? Sudah. Kan pada Bulana semuanya? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tes tulis ya kepada kalian. Di sini Bulana sediakan ada 3 soal. Apakah kalian paham dengan pembelajaran hari ini atau belum? Seperti itu. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Setelah itu silakan kalian jawab 3 soal ini, boleh di belakangnya saja ya, seperti itu. Baik, ini untuk kelompok 1. Dibagikan ya, jangan lupa diisi jawabannya yang tepat ya. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, ada 1 animasi lagi yang bisa kalian tonton. Silakan nanti simpulkan ini husnuzon pada siapa. Ya, sudah cukup penontonnya. Menurut kalian ini sikap husnuzon atau suuzon? Husnuzon atau suuzon awalnya? Husnuzon. Berprasangka buruk terhadap siapa? Allah, betul ya, berprasangka kenapa ini sedikit lagi udah mau nyampe gitu ya, sudah mau sampai, tapi kenapa malah mogok mobilnya gitu. Padahal Allah lebih tahu di balik musibah bannya mogok ternyata akan ada apa tadi? Batu besar yang menimpa tebing. Coba bayangkan ketika mobilnya sudah sampai di tempat parkir, apa yang akan terjadi? Jatuh, lenyap sudah. Bahkan mungkin tidak hanya mobilnya, dengan orangnya juga begitu ya. Innalillahi, seperti itu. Jadi betul kata kelompok 5 tadi menyampaikan quotes-nya akan ada selalu hikmah di balik musibah itu ya tadi. Oke, keren banget ya ininya quotes-nya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan. Kita simpulkan bersama pembelajaran atau materi ajar hari ini. Yang pertama, berprasangka baik itu di dalam Islam disebut dengan husnuzon. Lawan kata dari husnuzon? Suuzon. Husnuzon itu terbagi kepada berapa bagian? 1, husnuzon pada Allah. 2, 3, betul ya, seperti itu. Baik, selanjutnya waktu kita telah habis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Bulana akan menyampaikan tugas nih untuk kalian ya di rumah. Quotes yang sudah kalian buat tadi silahkan kalian posting ya di sosial media masing-masing, boleh di IG, boleh di WhatsApp, dan jangan lupa tag akun Bulana seperti itu ya. Nanti boleh di WhatsApp dulu Bulananya, Bu, akun IG Bulana apa. Nanti silahkan diposting quote-nya, kemudian di tag nama Bulana. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang belum mengerti? Sudah cukup dipahami semuanya? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau seperti itu alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya.
terima kasih karena sudah kondusif mengikuti pembelajaran ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, siapkan nanti kalian akan bermain peran insya Allah ya tentang husnuzon ini. Jadi silahkan dipersiapkan konsep sosiodramanya. Setelah itu kita akan tampilkan di kelas ini seperti itu ya. Baik, cukup sekian dari Bu Lana. Sekali lagi terima kasih dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.